Halo, shalom anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Saya dan Bapak Ibu guru yang lain berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat bersama dengan orang tua ya. Nah, hari ini adalah hari Jumat. Kita akan ibadah bersama-sama melalui video ini. Nah, saya mempersilahkan anak-anak untuk mengambil tempat yang terbaik, lalu mencari Alkitabnya. Ya, silahkan anak-anak, saya kasih waktu untuk kalian mempersiapkan diri. Baik, anak-anak, semua sudah siap? Yuk, kita mulai ibadah kita dengan bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh berkumpul pada waktu ini untuk kami bersama-sama datang untuk beribadah pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan dan ketika kami mau memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke. Nah, anak-anak, wah, puji Tuhan, kita semua ada sampai saat ini itu semua karena kasih Tuhan. Sekalipun sekarang saya dan anak-anak tidak bertemu secara langsung, tapi kita percaya bahwa kita juga ada dan kalian bisa menyaksikan video ini, itu semua karena kasih Tuhan. Dan kita akan memuji nama Tuhan dari KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, anak-anak, sekarang raih Alkitabnya, kita mau baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Buka Alkitabnya dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita baca secara bersama-sama yuk. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi anak-anak, apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini? Sebelum kita masuk dalam poin-poinnya, tentu anak-anak tahu keadaan kita saat ini adalah keadaan di mana kita merasa kurang menyenangkan ya, dan bosan. Tentunya anak-anak di rumah pasti merasa bosan, betul? Ya, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman hanya melalui media sosial, video call ataupun telepon, dan kita tidak tahu keadaan seperti ini akan selesainya kapan. Walaupun banyak yang sudah bilang akan selesai bulan Juni ataupun bulan yang lain, tapi kita tidak tahu pastinya kapan. Nah, dalam keadaan yang sekarang tidak menentu, tidak menyenangkan, bahkan bisa dikatakan mengerikan ini, kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa saja? Yuk, lihat Alkitabnya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita pertama adalah untuk kita percaya. Lihat di ayat yang kedua. Misalkan bacakan ya. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur tahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, pemazmur ingin supaya kita semua saat ini dalam masa-masa seperti ini untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kenapa? Di ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, anak-anak, percayalah bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Yang kedua, ayat kelima, yaitu dikatakan kita supaya kita tidak takut. Misalkan bacakan. Ayat yang kelima dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat yang keenam, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, anak-anak, firman Tuhan bilang kita tidak boleh takut, tidak takut. Walaupun sekarang itu dalam keadaan yang sepertinya menegangkan. Ada penyakit di mana-mana, virus di mana-mana yang bisa membuat orang sakit, ya, karena virus ini menyerang pernafasan ya anak-anak ya, dan bisa membuat orang meninggal seperti itu, dan itu sungguh membuat kita takut. Tapi firman Tuhan bilang kita tidak perlu takut. Dan janjinya apa? Di ayat yang ke-7 dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi sekitar kita mungkin banyak sekali virus, tapi itu tidak akan menimpa kita. Amin. Yang ayat ke-8 dikatakan, engkau hanya menonton dan dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Ya anak-anak. Ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Perhatikan ayat ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kalau zaman dulu orang belum punya rumah seperti ini, anak-anaknya masih tinggal dalam kemah. Itu
Jadi kemah ini adalah maksudnya adalah rumah kita. Amin. Jadi malapetaka tidak akan menimpa kita, tulah dan hukuman semua penyakit tidak akan mendekat kepada rumah kita. Amin. Nah, ayat yang ke-11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan perintahkan Allah untuk datang kepada kita supaya menjaga kita di jalan kita. Nah, anak-anak, walaupun sekarang masih mungkin ada papa mama yang masih bekerja, kita harus percaya, kita tidak takut. Karena apa? Malaikat Tuhan akan datang menjagai kita. Ya. Ayat yang ke-12, maka mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, ya, ingat, kita tidak boleh takut karena ada malaikat Tuhan. Bahkan kita akan segala jalan kita itu akan dibuat lurus, aman, karena kita tidak takut, ada malaikat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita belajar untuk apa sih, Miss? Lihat ya ke-14 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Garis bawahi, hatinya melekat kepadaku. Nah, jadi yang ketiga itu adalah anak-anak kita terus belajar untuk mendekat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Walaupun keadaan sekarang ini membuat kita bosan, Miss, di rumah, kegiatannya ini belum ngerjain tugas segala macam. Nah, giliran saatnya sekarang adalah anak-anak mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa, membaca Alkitab, beribadah, ya. Mungkin, Miss, aku masih kecil belum bisa baca Alkitab, tidak apa. Anak-anak juga bisa lihat dari YouTube, bisa lihat dari dengar lagu untuk memuji Tuhan, seperti itu. Jadi anak-anak tetap terus mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Lihat di ayat selanjutnya yang tadi dikatakan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau kita mendekat kepada Tuhan, tentu kita semakin kenal dengan Tuhan, dan Tuhan akan menjauhkan kita, bahkan membentengi kita dari hal-hal yang buruk. Di ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi kalau kita berdoa pada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Selanjutnya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi kita akan terus disertai Tuhan, walaupun dalam keadaan masa sulit seperti ini. Yang selanjutnya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya. Kita akan dijauhkan dari hal-hal buruk, bahkan Tuhan akan membuat kita, akan memuliakan kita. Jadi anak-anak, ya, anak-anak harus terus mendekat kepada siapa? Tuhan, betul. Dan yang terakhir di ayat yang ke-16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itulah janji Tuhan, anak-anak. Yang pertama tadi, percaya kepada Tuhan, percaya lindungan Tuhan. Yang kedua, tidak usah takut, anak-anak. Dan yang ketiga, terus mendekat kepada Tuhan. Ya, jangan membuat keadaan sekarang ini membuat anak-anak semakin jauh daripada Tuhan. Jangan main gadget terus, habis ngerjain tugas lihat HP terus, habis ngerjain tugas dari sekolah lihat laptop, main game. Tidak. Tapi mari kita semakin percaya pada Tuhan, tidak takut, dan waktu yang ada saat ini kita buat waktu kita kepada Tuhan. Agar apa dikatakan tadi ayat 16, kita akan selamat, anak-anak. Ya. Kita tidak tahu sampai kapan masa ini akan berlangsung. Jadi kalau kita sebagai anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, bersatu hati berdoa saat-saat ini, percaya mujizat Tuhan akan nyata. Amin. Jadi yang pertama tadi, percaya dalam lindungan Tuhan. Kedua, tidak usah takut. Yang ketiga, terus mendekat kepada Tuhan. Ya, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak takut, Tuhan, dalam keadaan saat ini. Walaupun banyak berita-berita yang membuat kami khawatir dan takut, kami mau belajar untuk tidak takut. Kami mau belajar untuk percaya pada lindungan Tuhan,
dan kami mau terus mendekat kepada Tuhan. Hingga pada akhirnya nanti Tuhan, jika ini semua sudah selesai, kami dapat melihat bahwa mukjizat Tuhan masih nyata. Mukjizat Tuhan di tengah-tengah orang-orang percaya itu ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati mereka mungkin dalam lemah tubuh. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, berkati pekerjaan orang tua anak-anak kami, berkati Bapak Ibu guru yang lain. Kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun apabila dalam kami beribadah ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun agar berkat Tuhan tidak terhalang atas kami. Kami mohon juga Tuhan yang menolong pemerintah untuk bisa memutus rantai virus Corona ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati.